Alhamdulillah pada malam ini kita kembali bersua dalam rangka pengajian bulanan. Alhamdulillah pagi tadi kita sudah olahraga yang jalan kemana itu ke jauh ya tadi alhamdulillah mudah-mudahan Rasulullah kesehatan kita, kesehatan familia dan keseluruhannya, sehingga kita bisa ikut juga insyaallah pengajian yang diadakan oleh panitia atau oleh panitia. Saya melihat bahwa program-program ini adalah program-program yang pertama kreativitas seluruh organisasi sebagai Leonardo religius dan macam sehingga terjadi semua akibat ilmu dari berbagai akar. Ada jumpa di TV luar biasa. Oke, fasilitator yang bertugas mudah-mudahan menjadi barometer masyarakat yang akan berminggu. Dan salam segala tercurahkan bagi kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin malam ini kita akan bicara bagaimana beberapa golongan di dalam Islam berpendapat berkenaan dengan keputusan Allah atau disebut dengan takdir, terutama di dalam penentuan nasib kita sebagai manusia. Dalam kitab ini ada di bab tentang al-qadar wal qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadman li'tijal bil qadar alladhi yajrihi syaitan la'inu ala al-sinatin kathirin ala asnatin kathirun min al-ummatil muslimin fa fi khabarun kathir. Kata penulis ada beberapa kelompok di antara kita yang ikut hujah-hujah setan, yang berpendapat setan, yang terkutuk berkenaan dengan takdir dalam kehidupan. Di dalamnya pendapat itu atau persepsi salah tentang apa ini? Wa huwa anna ahadahu idza qila lahu
bahwa waktu wajibat apabila ada orang dikatakan kepada orang yang meninggalkan perintah Allah al-fi'la ma'bil muharramat, apabila ada orang yang berbuat keburukan, berbuat yang haram, meninggalkan perintah Allah, ditanya maka itu begitu apa? Lima fa'alta dzalik, lu ngapa tidak sholat, lu ngapa kagak zakat, lu ngapa kagak kurban dan mampu. Lima fa'alta dzalika wa khalaqa Allah, dan engkau selalu menyelesaikan Allah. Masih masalahnya pakai begini jawabannya nih, persepsi setan nih. Nanti kalau qaddaru alaihi wa maktubun wa maqdir, itu udah kedua begitu. Jadi semua kali gue tinggalin sholat, saya tinggalin puasa, saya tinggalin zakat, akhirnya dulu itu ada yang juga pada saya jadi lu jangan macam-macam. Emang kehendak Allah begini Tuhan. Ini adalah persepsi syaitan yang sangat besar. Kata penulis, yu'dar bidzalika nafsuhu wa yakfurul haraj anha. Dia menyalahi pribadinya sendiri dan dia beralibi dengan takdir itu, bersembunyi di balik kalimat takdir itu, dan dia tidak menganggap sebuah dosa. Maka tenangkan saya, tenangkan saya. Wa yahtaju ala Allah ta'ala alladhi lahu al-mulku al-baligh ala kulli khalqih. Sebutkan Allah yang Maha. Allah. Jadi perbuatan ini murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dari dengan dosa-dosa kita usaha. Ya, saya padahal di dalam soal dia la yus'alu anna yaf'al wa huwa yus'alu. Lu jangan mengingatkan Allah tidak bertanya apa, Allah tidak punya pertanyaan apa buat Allah itu, tapi lu menjaga pertanyaan Allah itu. Kalau itu kan dia nyari Allah. Kata penulis, kata Al-Quran, ini orang-orang kafir begini selalu berpersepsi itu, padahal Allah tidak akan memberikan taubat dan dosa mereka yang akan ditanya oleh. Di antaranya Allah buka mama yuka mama kita dan seterusnya. Jadi repot Pak kalau bahas seperti itu, maka dijawab. Wa'amur pendapat saya kata inna qawlal ashhada Allah min maksiyati. Pendapat ini kata penulis malah lebih jahat, lebih besar dari perbuatan kami sendiri dosa. Dia ada surat punya persepsi seperti ini lebih dosa lagi. Orang tidak sholat berdosa, punya persepsi seperti tadi, alasan mereka lebih gede lagi dosa. Kenapa? Orang ada dan ini berbahaya betul buat dia di dunianya wa akhirati maupun akhirat. Kenapa? Li'anna ma'ana hadhil maqamah yadullu min sahibihi annahu qalaha i'tiqadun batil ala tasalsul qaim. Karena ini sudah persepsi yang rusak, kaidah yang
usah. Akidah itu kalau begitu. Jadi persepsi tersebut lebih jahat daripada perbuatan maksiatnya. Coba, Hazal orang dipikir dia sudah memaksa, dia sudah menjadikan kaidah agama jelas Hazal. Jadi kaidah agama soal duel. Apa sih kita sudah diproduksi sejarah? Jadi pikirannya itu dia tersekat. Ini lebih berbahaya. Kenapa? Famata yatubu hadal maksud. Kalau orang sudah persepsi begini, kapan dia akan bertobat? Orang begini kapan? Kira-kira kalau persepsi begitu akan bertobat tidak? Kenapa? Karena di sini ini Allah urusan. Saya tak suruh ke Allah urusan. Saya mencuri juga Allah maafkan. Karena kayak Tuhan terpaksa. Kapan orang begini bisa bertobat? Walaupun yang dari perasaan kopi dan tangan dia akan menyesal buat buruknya kita pernah bisa menyesal. Dapat menyesal. Apa sebab persepsinya itu? Apalagi walaupun yastaghfiru dan tanpa minta ampunan kepada ada kamu istighfar ada, taubatnya ada, apalagi tadi ya kemudian menyesal ngomong kan tidak ada orang-orang jahat yang sudah melakukan perbuatan atas pasal tadi itu kemudian menyesal. Wa huwa la ya'lamu fi'lan wa ya'lamu majburun maqburun laysa lahu ikhtiyar wa la qadar. Dia tidak punya faktanya. Ya, dia wa la ya'lamu fi'lan wa ya'lamu majburun maqburun. Itu tetap ada. Laysa lahu ikhtiyar wa la qadar. Tidak usaha kita ngaji, tidak sampai, tidak hanya publik, gak baca, gak lihat kondisi, gambar, pokoknya terserah ini takdir Allah. Tidak pernah lihat apa-apa, pertimbangan apa. Itu kan. Wahada yang di dalam kelompok Islam yang berpendapat begini adalah namanya pendapat Jabariyah. Jadi pendapat Jabariyah itu pendapat semuanya karena Allah, miskin karena Allah, kaya karena Allah, sakit karena Allah, semua karena Allah. Manusia tidak punya usaha apa, Allah yang atur. Jadi sekarang saya miskin, Allah mau. Yuk kaya, Allah mau. Tidak boleh datang usaha manusia. Namanya Jabariyah. Jabariyah itu kalau zaman Belanda ada yang namanya Snokholm. Lu jangan usaha apa dengan dia beli masjid kan? Jabariyah. Nanti kita ceritakan apa sebabnya. Wa firqatun yaqulu firqatun minal mubtadi'ina fi Jabariyah itu salah satu kelompok dalam Islam, kelompok kalah yang bid'ah. Bid'ah itu yang pendapat baru. Jadi bukan, jadi bid'ah itu salah. Lanjut, begini bid'ah itu yang berproses bahwa semuanya Allah yang mengaturkan dan proses itu apa bid'ah. Yang mula pada ikhtiar, yang mula tiada ikhtiar, orang dari orang yang berpendapat tidak usah ada usaha. Sudah ada usaha manusia, tidak usah usaha. Allah dah begitu.
Ada perkataan orang pikir jalan ditabrak Allah mau Allah telah kesepakatan tidak ada usaha Allah mau Allah binti menamurul muqtazilah, kebalikan dari pendapat orang-orang Mu'tazilah. Kalau Jabariyah semuanya terserah kepada Tuhan, manusia tidak punya usaha apa-apa. Mu'tazilah adalah kelompok lain selain Jabariyah, cuma kebalikannya. Yang inilah Allah tidak punya adilan apa. Jadi yang mau miskin atau kaya terserah lu, jangan bawa Allah. Semua terserah kita. Sebesar kesabaran, sebesar itulah pendekatanmu. Namanya Mu'tazilah. Mu'tazilah itu kalau nggak salah orang sekuler yang tidak melibatkan masalah akhirat, urusan semua dari dunia, dari politik dan urusan dengan akhirat. Biar kalau dunia mau apapun terserah, ujurannya boleh. Kenapa? Dibedakan dengan agama. Mu'tazilah sudah harus sampiran jalan Allah. Itu bagian dari persepsi sekolah. Jadi memisahkan antara dunia dan akhirat, menghilangkan kata agama di dalam pelajaran bagian dari Mu'tazilah. Bagian dari agama. Jadi orang Mu'tazilah itu adalah orang yang memperkosa takdir Tuhan, sementara orang tadi orang Jabariyah menemankan habis tentang takdir itu. Kontradiktif. Yang ketiga, wa ta'inah bil haqqi was-sunnah wal jamaah. Yang ketiga, kelompok sunnah wal jamaah. Wasat bainaha tanil firqatain, menengahi kedua firqah yang yaitu kelompok Asy'ariyah. Kelompok Asy'ariyah ini Allah menentukan manusia berdosa. Dalilnya adalah manusia tidak akan berubah nasibnya kecuali dia berusaha. Allah tidak akan berubah nasib manusia kecuali manusia itu sendiri mau berusaha. Ini kalau Asy'ariyah ini Pak dijuluki di dalam ilmu biologi min baini farsin wa damin labanin khalisun. Di dalam tubuh sapi kita, dalam tubuh manusia, ibu atau sapi ada darah dan ada kotoran, antara dan ada susu. Sunnah wal jamaah diibaratkan susu. Kenapa dia susu? Karena dia memberi kesegaran kepada manusia, memberi daya hidup yang bagus. Kenapa? Allah Subhanahu wa ta'ala dilibatkan perannya dan manusia itu sendiri dilibatkan, sehingga disebut ada aktivitas manusia tidak diam, dan manusia adalah
atur oleh Allah Subhanahu. Hadirin Allah, lahirnya kelompok ini adalah berulang dari awalnya berterkas kepada Allah. Ketika Rasulullah meninggal, diganti oleh para sahabat. Ketika Utsman bin Affan menjabat, lalu kemudian Utsman bin Affan dibunuh, diganti oleh Ali bin Abi Thalib. Ternyata yang membunuh Utsman itu kolega di zaman Ali tidak dihakimi apa-apa. Maka pemerintahan Ali dimusuhi oleh kelompok lain, yaitu oleh kelompok Muawiyah. Kelompok Muawiyah membunuh Ali bin Abi Thalib melindungi pembunuh Utsman. Oleh karena Utsman dibunuh dan Ali melindungi, menurut versi mereka, maka pemerintahan Ali diganggu oleh Muawiyah. Jadi ada dua kekuasaan, yang satu sudah diambil, muncullah yang satu, yaitu yang diambil oleh Muawiyah. Terjadilah permusuhan. Kalau pimpinannya pada permusuhan, yang kasihan bawahan rakyatnya. Maka setiap pemilu andaikan misalnya sebenarnya selesai sudah, jadilah dia doakan dia bisa menjadi pemerintah yang bagus. Terjadi juga pada saat ini. Terjadilah arbitrase. Bagaimana supaya rakyat diterang, mau diangkat kelompok ketiga yang sangat kedua Ali dan Muawiyah menggugurkan kelompoknya masing-masing. Jadi nanti yang naik pihak ketiga, Ali turun, Muawiyah turun. Cocok kan? Kan belum bersatu sudah, yang kedua naiklah sebagai penasaran. Saat yang ini apa maksudnya begini? Dengan perjanjian, dengan diumumkan wakil daripada Ali bin Abi Thalib adalah sahabat Musa Asy'ari, sudah senior. Wakil daripada Muawiyah adalah Amr bin As. Saudara-saudara, kita akan berarbitrasi. Sepakatlah. Dipersilakan dari pihak Ali bin Abi Thalib untuk menjatuhkan kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Tafadhal Rasulullah Abdullah Sallallahu sebagai jubir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh hari ini kami mewakili Ali bin Abi Thalib menjatuhkan kepemimpinan Ali, dan hari ini tidak lagi menjabat sebagai khalifah. Majulah Muawiyah diwakili oleh jubirnya Amr bin As. Kalimatnya begini, saudara-saudara, karena Ali bin Abi Thalib sudah dijatuhkan kepemimpinan, maka saya angkat Muawiyah sebagai pengganti. Apa yang menjadi diciri? Harusnya juga begitu. Amr bin As ada begitu juga. Mulai hari ini saya jatuhkan kepemimpinan
Muawiyah ini karena ada mengucap kesehatan Allah disitulah Pak. Maka kekacauan politik ini menyebabkan kafir yang berbagai macam aliran tadi. Hanya yang disebut khawarij yang mau gak mau begitu caranya serahkan kepada Allah begitu karena keluar dia dari kelompok. Maka khawarij dibagi dua, ada khawarij yang bolehkan membunuh karena tidak segenap boleh dibunuh. Sesuai dengan perundang-undangan lahirlah seperti tadi Jabariyah, Qadariyah, Tanzilah dan seterusnya sampai hari ini. Jadi pengambilan politik itulah berkembanglah sekte-sekte. Alhamdulillah yang sampai kepada kita adalah yang yaitu Asy'ariyah yang kita pelajari sifat ya Pak ya, mustahilnya itu bagian dari peran. Maka hari ini kita akan bagaimana meredaksikan pendapat-pendapat yang berbeda yang berkaitan dengan takdir Allah. Wa mu'aqib ahli sunnah, mencari sunnah. Ja'alana Allah minhum bifadlih. Semoga Allah menjadikan kita bagian dari keutamaan mereka. Annahu la yakunu kafirun shaghirun wa la kabirun illa biqada'illah wa bisyari'ati. Tidak ada sebuah kecil maupun besar kecuali takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama adalah sunnah. Wa iradatihi wa qudratihi, atas kemauan Allah dan kekuasaan Allah. Hak yang kecil maupun besar. Wa anna wa af'alu khairuha wa syarruha Allahu. Dan semua hamba keburukan kebaikan pekerjaan semua adalah wasyarruha khairuha, kebaikan keburukannya adalah milik Allah dan kita. Summa ba'da dzalika ini yutalibuna anfusahum bi-idhari awamiri al-qur'an. Kalau sunnah wajahnya dia pernah karena setelah Allah takdirkan juga mereka berusaha melakukan perintah Allah. Dia percaya semua Allah lah, takdir Allah, baik itu dari Allah. Oleh karena itu mereka menyaksikan, lakukan. Dia sudah menjabat tidak diam kemudian karena takdir, tapi dia melakukan apa yang memerintahkan. Walau mafisudal harakat isbah cekina, dan tidak meremehkan apa yang diperintahkan Allah. Wa yahyuna ala takdirna dia, dan mereka siap-siap meninggalkan dilakukan oleh Allah. Maksudnya ala istinadi faksa wa iqamatu fi syai'in minha ba'du ila Allah. Bintang apabila mereka berbuat keburukan dari hal yang tadi itu, baru dia bertobat kepada Allah Subhanahu. Jadi kalau berbuat dosa buru-buru bertobat kepada Allah, baru wa infaqatu fi syai'in min al-awamir baru difadhil. Kalau dia meninggalkan perintah-perintah Allah segera mengkodoknya. Kadang puasa berapa hari dulu gak ditangkap, puasa lain lagi memperlukan. Bahkan mungkin saking menghormati waktunya dia kalau sholat.
wa ta'ala ilallah minta tidak diselamatkan atas meninggalkan perintah Allah wa la yahtajuna bi anfusihim abadan. Dia tidak pernah menyalahkan Allah, tidak pernah menyalahkan Allah. Siapa ahli sunnah wa la yahtajuna bi sabaqil qadar, tidak pernah nyalahin takdir. Kenapa? Takdir itu kejam, berkejam. Enggak. Wala yukhisuna fi dzalika ahadin, dan dia tidak pernah mengeluh ketika mendapat musibah kepada orang sekitar. Maka ahli sunnah itu bisa dikatakan sebagai susutan. Ibarat susutan adalah penyegar bagi hidupnya. Kenapa? Karena dia tidak hanya mengingat bahwa semua Allah yang atur, tidak hanya ngomong tapi dia melakukan yang perintah. Apa ya? Itu ahli sunnah wal jamaah. Sementara Allah dalam Al-Quran menyimpangi musuh-musuh Allah. Orang-orang kufar, orang kafir mengatakan, jika Allah berkehendak, masyaallah. Kalau Allah berkehendak, masa kita tidak bakal menemukan Allah. Kalau berkehendak, kata Allah, lu yang melakukan yang usah-usah di bawah saya. Soal berdalih saya dilibat-libatkan, kamu sendiri yang kepada saya. Itu ada di surah Al-An'am. Jadi selalu menjadikan Allah sebagai takdir. Andai kata Allah begini, andai kata Allah begini, andai kata padahal dia sendiri berdoa berangkat sebenarnya. Hati-hati hadirin. Banyak orang yang mulutnya manis agar padahal suara wabwa adalah sesuatu. Mereka bicara agama seolah-olah pintar, karena mereka musuh Allah. Itu benar-benar benar. Ini orang yang keras dan semua Allah untuk dibalikin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimahullah. Oleh karena itu kata buku ini, wa iyyaka wal ibtida'il musyrikin. Oleh karena itu hati-hati terhadap orang-orang yang musyrik. Wa hasbuka minal qadrina khairu wa syarr. Cukup kita mempercayai takdir Allah bahwa khairu wa syarr min Allah Ta'ala. Tsumma kallafa nafsaka bi'ilmiha, yang paling penting lagi adalah bagaimana kita melakukan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Wa ala dawami tafsirika 'alal qiyam bi'illah ta'ala. Wa ala dawam, maka bertobatlah selamanya atas Anda meremehkan kepada agama, kepada kita. Jangan menganggap enteng. Kalau Dr. Sukotowi mengumpamakan dosa kecil itu ibarat lalat di hidup. Tapi itu kan kamu dinginnya dari kecil. Kecil. Padahal Rasulullah al-Ghani. Padahal dosa kecil itu kalau dikumpulkan menjadi dosa besar. Besar. Dosanya menjadi besar, kalau sebesar dosanya menjadi besar. Maka tolong ala tawami taksirika 'anil qiyam bi'illah ta'ala wasta'in billah, dan kita minta pertolongan kepada Allah
wa tawakkal alaih, dan bertawakallah. Itulah al-sunnah yang sehari-harinya dia beribadah tapi berusaha, sehari-harinya dia capek tapi masih beribadah. Tidak hanya ide-ide saja dalam agama, tapi tidak melakukan apa-apa, atau apa-apa tidak melakukan apa-apa di dalam agama. Kata Rasulullah SAW, wasta'in wa tawakkal idza dzukira qadar fa'amsik. Kalau sudah takdir sudah, jangan dikorek-korek. Kalau begini pasti nggak mati ya, kagak boleh begitu. Mestinya terus itu jangan terlalu dimakan, banyak yang menimpa. Kau bakal dibawa ke rumah sakit, orang sudah meninggal, bilang begitu, karena takdir itu adalah bagian dari pengikut sebelum ada takdir. Saya kira ini pembicaraan begini yang Rasul. Maka Rasul tidak berkira qadar fa'amsik, kalau sudah takdir sudah. Cuman tadi ya Pak ya, di dalam ibadah jangan kayak tadi. Allah kan maunya begitu. Tidak. Ketika di hadapan pada takdir fa'amsik, jangan tempat ketika takdir. Ya akhirnya kita kalau sudah bicara takdir, kita tidak ada tawakkal. Wasara Aliyah bin Qadar Allah fi jawab. Ada seorang pemuda datang kepada Ali, ya Ali, dia tanya, ya Ali, apa takdir? Kata Ali, huwa bahrun alikun fala talut. Hei saudara, takdir itu ibarat lautan yang dalam dan kau menyelam hanya dan ibarat lautan yang dalam dan jangan kau terlepas. Wa tariqun min farkas, takdir itu adalah jalan yang gelap, jangan berjalan, jangan berjalan di dalam itu adalah rahasia Allah. Jangan kau buka rahasia Allah. Udah kamu sahaja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammad bin Wasim rahimahullah qadar. Jiran min ahli kubur. Ada seorang ulama besar sahabat Nabi namanya Muhammad bin Wasim, ahli fikih. Ditanya tentang apa jawabannya? Menyakitkan dia. Wahai Wasim, apa qadar? Apa jawabannya? Semoga lo punya iman, akan bukan begini bukan. Jangan menyalahkan takdir. Anda punya takdir ya mikir bukan. Ini semua menunjukkan bahwa takdir itu adalah keputusan Allah yang harus kami oleh kita dengan sikap yang sabar dan tawakal. Tidak boleh pasif dia. Kalau dinamis juga tidak boleh. Kenapa? Karena itu kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada Allah sedikit lagi.
وقد منع عن السلف خلق عن الحق عن القدر الشريف بل قال الله تعالى وعلى الإنسان عن الإهتداء القضاء وقدر الأمر والنهي وكانوا يرون ذلك من أعظم المنكرات عن الإهتداء القدر mendatangkan kemahal. Ini disampaikan dan disampaikan kepada kita semua ahli sunnah wal jamaah karena mendapatkan perkara persepsi dari masyarakat min aqamil munkarat karena banyak dosa-dosa yang dilakukan tapi cuek saja disebabkan atas pendapat tadi bahwa semua Allah yang mampu. Maka saya sebagai penulis kata beliau, saya sampaikan alasan-alasan dari Qadariyah, dari Jabariyah, dari Ahlussunnah wal Jamaah. Aku sampaikan Ahlussunnah wal Jamaah. Wa in kunta min ahlil haqqi faqtadi bihi. Kalau ada bagian orang yang benar, ikuti mereka. Ahlussunnah wal Jamaah. Wasuk sabilah, ikuti jalan mereka. Wa illa faqad sami'tu Rasulullah sallallahu lil mutabi'ina ini may syarikul rasul dan bagi tawallahu musliman bagi orang yang sudah diberikan pemaparan ini tapi dia malah menolak belakang kata Allah Subhanahu wa taala maka tawallahu muslimin jahannam beri pencerahan yang diberi ayat Al-Quran yang kami bisa kembali dari itu dia akan dimasukkan jahannam. Mudah bisa bagian dari orang-orang yang meyakini takdir tapi tidak asik terhadap takdir juga tidak merajalela tidak akal-akal. Amin ya rabbal alamin. Ada hadisnya Al-Quran. Dia kena berbeda Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.